Ayo cepat sembunyi, Mas. Loh. Ngapain mas itu? Hei mas, lagi ngapain sih? Diem mbak, nanti kalau ada yang nyariin jangan bilang ya. Hah? Emang kalian ini dikejar siapa? Kita itu mbak lagi dikejar polisi. Hah? Polisi? Emangnya kenapa? Ya ada masalah mbak, pokoknya semua ini terjadi gara-gara mas ini. Loh, kok malah aku yang disalahin sih mas? Udah, emangnya apa yang terjadi? Jadi mbak, sebenarnya aku ini adalah ojek dan mas ini adalah penumpangku. Sebenarnya hari ini tuh aku lagi libur ngojek, tapi tiba-tiba mas ini datang ke rumahku dan menyuruhku untuk mengantarnya berangkat kerja. Lah terus, kenapa dikejar polisi? Ya itu karena mas ini nyuruh buru-buru. Hah? Buru-buru? Di saat aku mau ambil helm dulu di rumah, dia nggak mau, katanya lagi buru-buru, nggak usah pakai helm katanya. Oh, jadi karena nggak pakai helm dikejar polisi? Iya mbak, mas ini maksa, suruh buru-buru banget, nggak usah pakai helm. Bang, kamu ini ya? Yang namanya naik motor itu wajib menggunakan helm. Tapi saya tadi buru-buru banget mbak, lagi ditunggu klien, mau ada meeting. Walaupun terburu-buru, pakai helm itu tetap wajib mas. Tuh dengerin mas, gara-gara kamu tadi maksa nggak pakai helm, kita jadi dikejar polisi kan? Mas buru-buru pasti gara-gara bangun kesiangan kan? Iya mbak. Lain kali pasang alarm biar nggak kesiangan. Iya mbak. Kalau gini kan, kamu jadi rugi dan malah merugikan mas itu juga. Iya mas, terus nanti kalau polisinya datang gimana? Siapa yang mau bayar tilangnya? Ya udah deh, nanti biar saya yang bayar tilangnya. Ternyata kalian di sini ya? Ampun mbak, ampun. Kalian saya tilang karena bawa motor nggak pakai helm. Tilangnya jangan ke saya pak, tapi ke dia aja. Iya pak, saya yang ngurus, saya yang tanggung jawab. Karena saya yang nyuruh nggak pakai helm. Yaudah kalau gitu, ayo cepat ke kantor. Iya. Ya, udah telat. Gak jadi meeting, malah sekarang ditangkap polisi. Pos banget. Mas, ini semua akan terjadi kan juga salahmu sendiri. Cepat. Ya udah mbak, saya permisi dulu ya. Ya mas, mas tunggu dulu, mas kan nggak pakai helm. Nih, aku pinjamin helm. Wah, makasih ya mbak. Nanti saya balikin helmnya. Ya mas, tapi ingat ya, lain kali kalau ada penumpang yang nggak pakai helm, jangan dilayanin. Ya mbak. Buat penonton, jangan lupa pakai helm ya. Akhirnya bisa nyala juga. Mbak, tolong mbak, ayo ikut aku mbak. Hah? Ikut kemana mas? Itu adikku kekunci di mobil. Ayo. Kemana mas tadi? Narik-narik aku malah menghilang. Ya udah deh, aku buka aja pintunya. Akhirnya kebuka juga. Wah, kurang ajar. Nggak ada orangnya, aku dikerjain. Mbak, mana HP-ku? Udah jadi belum? Hah? Udah mas. Loh, mana HP-nya? Kok nggak ada? Apa? Nggak ada. Pokoknya kamu harus ganti rugi 2 juta. Waduh, HP-nya kan harganya nggak nyampe 1,5 juta mas. Aku nggak mau tahu. Atau mau lewat jalur hukum ya? Hah? Jangan mas. Iya, aku ganti rugi. Ini. Nah, gitu dong. Nasib. Hah? Ini bro, lihat. Kita berhasil mendapatkan banyak uang. Udah tadi HP-nya nggak bayar, sekarang malah dapat ganti rugi juga. Iya, apa aku bilang, cari uang itu harus pakai otak. Iya, bener itu. Hah, kurang ajar. Ternyata mereka bertiga sekongkol untuk menipuku. Nih, kamu. Nih. Awas ya, aku akan bikin perhitungan sama kalian. Wah, ngapain mbak itu? Kok seperti menebar paku? Oh, jadi ternyata kamu ya mbak yang suka menebar paku di sini? Hah? Menebar paku? Iya, ini buktinya. Gimana? Kamu ini masih mau mengelak? Awas saja ya, aku akan melaporkanmu ke polisi karena kamu mencari uang dengan menebar paku di sini. Mas, saya itu memang menebar paku, tapi tidak untuk berbuat kecurangan. Alah, nggak berbuat curang gimana? Kemarin mobilku bocor, pasti itu juga karena kamu kan yang sudah menebar paku.
Waduh, kenapa ini? Mobilku kok banyak bocor? Itu kok sepertinya ada paku. Waduh, sial, beneran paku. Siapa ya yang menebar paku sembarangan? Wah, itu dia pelakunya. Dasar licik. Aduh, kakiku. Hah? Kakimu kenapa, Mas? Aduh, Mas. Kakiku kena paku. Hah? Kenapa aku? Orang yang nebar paku siapa sih? Nah, ini nih. Pasti kamu kan, Mbak? Iya, itu aku lakukan untuk menangkapnya. Loh, kenapa aku ini? Kok ditangkap? Loh, iya, Mbak. Kok dia kamu tangkap? Dia ini kan korbannya. Aku sengaja menebar paku untuk menangkap maling ini. Tambal ban keliling, tambal ban keliling. Hah, siapa itu? Kok mencurigakan ya? Wah, jangan-jangan dia maling. Waduh, ada yang kelupaan. Woi, Hah? jadi gitu Mas ceritanya. Ampun. Ampun. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Maaf Mas, maaf. Saya nggak sengaja. Nggak sengaja. Minumanku jadi jatuh dan tanganku sakit. Maaf Mas. Ya udah, aku lempar lagi ya. Kali ini pasti kena. Yaudah. Tunggu. Waduh, malah kena muka. Kamu ini Mbak, nyiksa aku. Saya coba lagi ya Mas ya. Tapi nanti bayarnya double loh. Iya, nanti saya bayar double. Buat jaga-jaga, aku jaganya di sana aja deh. Dasar Mbak itu, kok yang ditarget mukaku terus sih? Maaf ya Mas, aku melakukan ini dengan sengaja. Hah? Sengaja? Maksudnya apa Mbak? Kamu ini sebenarnya adalah orang licik kan? Wah, selamat Mas. Kamu dapat HP buah. Nih. Wah, makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Cuman main game lempar kayak gini, kamu bisa dapat HP bagus. Ya Mas, cuma modal 100.000 untuk sekali lemparan. Yaudah, aku permisi dulu ya Mas. Mas, bayar dulu hadiahnya. Hah? Bayar hadiah? Iya, hadiah itu bayar. Hadiah kok bayar? Kan seharusnya gratis. Kalau kamu nggak percaya, tuh buka sendiri dan baca tulisannya. Hah? Ribut-ribut apa itu? 1% hadiah, 99% bayar. Nah, sekarang udah tahu kan mana bayar yang 99%. Ini mah namanya bukan hadiah. Hadiahnya cuma 1%. Wah, itu namanya penipuan itu. Kalau kamu nggak mau bayar, sini kembalikan hadiahnya. Mana ini? Wah, nggak bisa kubiarin ini. Jadi kamu sudah tahu ya Mbak? Iya, dasar orang licik. Suara apa itu? Kok seperti suara polisi? Polisi itu aku yang manggil. Dan kamu akan segera ditangkap. Wah, kabur aja deh. Mau kabur? Aduh. Rasain itu. Tolong sebutkan hobi rahasiamu. Di rahasiaku, nonton film tegang. Kok aku jujur? Semua ini gara-gara alat kejujuran ini. Apa ini? Barang antik, lumayan bisa buat koleksi. Aku coba. Alat ini bisa untuk mengungkap kebohongan. Loh, kok aku bisa bicara sendiri? Apa jangan-jangan alat ini bisa untuk mengungkap kebohongan ya? Aku coba. Bang, tolong hapus videonya bang. Jangan sampai tanteku tahu. Kalau kamu mau video ini dihapus, jawab satu pertanyaanku lagi. Iya bang, asal video itu dihapus, aku mau menjawabnya. Apa hal ternakal yang telah kamu lakukan? Aku pernah mengambil kunci tetangga. Hah? Kok aku jujur lagi sih? Udah bang, cepet hapus videonya. Oke, video ini akan aku hapus. Tapi kamu harus coblos capres nomor urut 33. Hah? 33? Ini loh, ingat-ingat ya.
Iya kak, tapi cepet hapus dulu videonya, nanti aku coblos. Untuk menjamin kamu nyoblos, kamu harus bilang saya akan menyoblos nomor urut 33 dan saya video. Iya kak, cepet kak. Halo teman-teman, saya akan mencoblos nomor urut 33. Bagus. Sekarang tolong hapus videonya kak, keburu tanteku tahu. Eits, nanti akan aku hapus, tapi setelah pencoblosan. Oke? Waduh, kalau video itu bocor, tamatlah riwayatku. Pak, saya mau lapor. Mas Udin, gimana? Mau lapor apa? Saya sudah mendapatkan video rekomendasi untuk pencoblosan Bapak. Ini dia. Halo teman-teman, saya akan mencoblos nomor urut 33. Ini sudah yang ke-100 video, Pak. Kamu hebat banget sih. Emang kamu pakai cara apa? Semua ini karena ini, Pak. Loh, itu kan alatku. Ini kan ibu-ibu yang menjatuhkan alat ini tadi. Kok ada di sini? Bu Ketua, tumben amat datang ke kantor cabang. Nah, ternyata dia ketua partai. Iya, saya ingin meninjau perkembangan di kantor daerah. Ngomong-ngomong, kamu membuat video-video tadi apa dengan bantuan alat itu? Iya Bu Ketua. Apakah orang-orang yang kamu video kamu ancam atau dengan sukarela? Sukarela lah Bu. Masa aku ancam? Coba kita cek kejujuranmu. Tolong katakan dengan jujur, kamu mengancam atau dengan sukarela? Aku mengancam orang-orang yang aku video. Aku jujur sih. Mas, mencari suara dengan cara mengancam itu tidak pernah saya ajarkan. Soalnya kalau nggak dengan cara itu, susah Bu cari suara. Ingat, prinsip partai kita lebih baik tidak mendapatkan suara daripada mendapatkan suara dengan cara memaksa. Baik Bu, nanti video-video ini akan saya hapus dan nanti saya akan membuat video ulang dengan cara sukarela. Bagus, dengan begitu kalau kita menang tidak hanya menang pemilu, tapi juga memenangkan hati rakyat.